Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu lang ya, oke. Kita Yoi dari dong. Posat. Podcast setan. Podcast bangsat lu. Oh iya. Lu baru mulai udah cari masalah. Oke bangsa. Oke, bersama gua Enda 666. Sama gua Gilang Kong. Iya, lu cari aja di Jangan lupa follow Instagram kita ya. Di gua @enda_666. Sama di Gilang apa ya? Gua anjing gue lupa. Gilang _ong. Lu kalau searching pasti nggak ada apa-apa gitu. Explore lu isinya cewek-cewek. Kagak, ekspor gue masa depan coy isinya. Jadi yang mau mencari masa depan lo ke gue aja. Yoi. Oke, ini buat teman-teman yang belum tahu kita, ya bodo amat juga, nggak kenal juga bodo amat ya Lang ya. Kalau dia ngasih duit baru penting. Nah, coy. itu dia. Buat kita tuh baru penting lo ngasih duit, ngasih job. Tuh. Yoi. Mungkin yang buat teman-teman Bekasi, sepertinya familiar banget sama kita berdua ya Lang ya. Pasti coy. Pokoknya di mana ada kita tuh gila loh. Diomongin anjing. Troublemaker. Diomonginnya masalah, bukan prestasi. Kacau lu emang. Ini apa orang-orang yang mau maju begitu coy. Yang penting kita ikut-ikutan orang aja ya. Kita bikin ginian. Kalau orang-orang pada sosokan kan, gue bikin aja berkarya dulu. Duit mah belakangan. Kalau kita tidak. Duit dulu. Masalah karya gampang. Kita bikin ginian emang pengen terkenal. Bahasa-bahasa Indonesia coy begitu. Sosokan anjing. Bahasa-bahasa Indonesia. Duit dulu. Masalah karya bayar orang. Iyalah zaman sekarang anjing. Mau ngapain lagi? Temen banyak. Tapi temen harus pakai duit. Suwe. Pertemanan itu harus dibeli. Harus dibeli, ya benar. Lu sekarang nongkrong modal korek sama paru-paru doang. Kalau gua nggak gitu. Kalau gua tuh bawa bekal. 3 batang. 3 batang. Satu kotak tuh isinya 3 batang. Jadi agak berkelas dikit lah. Kalau lu kan datang langsung minta. Kalau gua standby dulu kan 3 batang dah. Gua bakar. Gua tahu modal lu apa. Apa? 3 batang sama bensin 2 garis. Aduh, 2 blok ya. Ini lu apa ini kita malam ini apa nih obrolan kita nih? Masih panjang obrolan kita karena mungkin bisa sampai 30-40 menit obrolan berisikan materi-materi yang sangat berat. Sangat perfeksionis. Asik. Sangat bombastis, excellent. Banyak isinya pokoknya, berbobot. Banyak yang bisa dipetik. Petik buah mangga sama cekal. Cuci kolong. Yoi, yang pasti di sini kita bakal memancing orang-orang sumbu pendek Lang ya. Yoi. Orang-orang yang cuma pakai otak kanan doang. Yang enggak imbang otak. Otak kirinya disimpan di mana ya? Kelamaan anjing. Di asshole. Ya beginilah teman-teman semua, kita baru mulai nih episode pertama kita. Iya. Hilang ya. Iya, perdana. Mudah-mudahan animonya makin banyak. Mudah-mudahan makin bagus langsung, lah. Mudah-mudahan langsung dibenci. Langsung kena kasus. Anjir, jangan. Kena ITE. Jangan, Amsun. Anjing lah pokoknya. Oke. Anjing lah pokoknya. Pokoknya tadi sebelum kita bikin ini kita jalan-jalan dulu tadi ya. Wisata kuliner dulu ya. Wisata kuliner di Cikarang. BTW kita di Cikarang nih. Jangan lu kasih tahu ntar dicari kita. Tapi di Lipo gak ada ormas. Oh yoi aman. Yoi karena ini dari Monas jauh. Adanya gembel. Karena ya kan, kita gembelnya. Yang suka nyari-nyari orang kayak kita yang suka di Monas rame-rame.
Ya berani gerombolan ya. Pakai baju putih. Yoi. Berani Maksudnya ini fans Real Madrid. Lagi pada nobar. Ada juga yang baju putih yang mau ke masjid. Itu maksudnya ini apa namanya bapak-bapak kalau mau ke masjid kan pakai baju putih. Iya, baju putih, baju koko. Kan biar kelihatan suci. Bangsat. Hatinya kan nggak tahu. Anjing. Suci juga. Ya kan kita manusia nggak bisa menilai, coy. Yoi kan. Ini buat teman-teman juga BTW ini kita berdua sehari-hari apa sih Lang profesi lo Lang? Anjir, lu tanya Sarin. Aduh, siapa sih yang nggak tahu gua? Emang ada yang tahu bangsat. Lu jangan so artis anjing. Nganggur coy. Nganggur, pengacara. Gua nggak kayak yang lainnya. Mencari kesibukan gitu-gitu. Ya, tai. Ya lu nganggur aja sih. Nggak usah sosok. Ini apa? Pencitraan lu, so ada kerjaan yang nganggur aja sih. Dapat duit saweran aja gayaan lu. Berarti kita ini ya pengamen Lang ya. Yoi. Ya pokoknya ya teman-teman nih khususnya daerah Bekasi pasti ya udah nggak asing banget lah sama kita berdua. Iya. Yoi. Pembuat masalah. Yang suka diomongin banyak orang juga. Asik. Yoi. Diomongin kesirikannya. Bukan prestasi tapi Lang ya. Yoi. Sebenarnya banyak sih cewek-cewek yang ngomongin kita coy. Anjing lu cewek baru mulai nih Lang langsung. Lu kalau langsung ke raja terakhirnya aja lu. Ya kan opening dulu. Kalau ini kan biasanya cuplikannya dulu gitu, ada cuplikannya, cuplikan belakangnya. Ini gue kasih cuplikannya. Emang si bangsat ini anjing juga. Udah tahu apa namanya main sama bininya juga. Setiap ada cewek. Bini gua oles coy. Karena dia tahu gua nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya ya udahlah. Aduh, nggak ada celah. Susah Mencari. Anjir kok gue curhat ya bangsat. Aduh. Tapi buat teman-teman semua di sini, nah nanti podcast kita karena episode pertama nih Lang nih. Yoi, podcast kita episode pertama dan nanti baru tumpang. Episode kedua dan selanjutnya kita bakal tayangin di Spotify yang pastinya. Mau di ini Spotify? Lo ada duit. Tapi khusus lu denger lu khusus episode pertama nih kita tayangin gratis di Instagram TV. Wih, mantap. Karena kita tahu teman-teman kita susah semua. Susah coy. Kok udah urusannya duit, nggak mungkin bayar, nggak mungkin. Gratis aja susah apalagi bayar. Boro-boro berlangganan Spotify. download MP3 aja di Webtrick. Boro-boro, enggak berlangganan Spotify, berlangganan token aja susah. Tahu. Berlangganan token aja sampai bunyi dulu Spotify 50.000. Mending beli beras. Enggak, bukan beras, mending beli rokok sama kopi. Iyalah. Tapi nggak apa-apa, khusus episode pertama buat lo semua yang miskin. Ya bener lah miskin lah. Kalau nggak bisa beli apa-apa miskin coy. Iyalah bener. Buat lo semua yang miskin yang yang gayungnya masih lope. Yang apa lagi lah? Yang odolnya masih digunting. Kalau udah mau habis dikorek-korek gitu kan. Sabun muka digunting. Sampai di roll. Diputer-puter kita digulung. Nih spesial buat lo episode pertama. Gratis. Yang samponya diisi air. Dikocok dulu. Biar berbaur ya. Biar cairannya berbaur. Anjing. Lu kalau cerita yang miskin kayaknya gue tahu banget. Mendalami banget ya. Khusus juga sama lu yang kalau ke tongkrongan cuman bawa rokok 3 batang. Kita satu frekuensi coy. Kita satu frekuensi. Kayak kita sering kayak kocak juga ya kalau misalkan kita ngumpul nih pasukan 3 batang. Nongkrong di kafe. Pas udah gue bingungnya pas udah habis ya. Mau tumbalnya siapa nih? Agak bego nongkrong 3 batang kalau dikumpulin kan seselop anjing. Oh iya. Jadi satu ini juga ya. Aduh, banyak juga ya. Modal itu sama beli ini, sama beli tahu bulat. Gorengan ya. Belinya goceng. Tempe lemas ya. Beli tempe lemas.
tempe lemes. Yoi, dia kan kuda sore lemes dia. Dikasih banyak sama abangnya. Sama serpian keraknya itu kan. Bangsat. Biar agak berat. Pokoknya lu tungguin aja, kelihatannya mungkin besok udah tayang nih. Ya di IGTV di enda_666. Oh. Gratis buat lo semua. Yoi. Pasang kuping lu. Dengerin di ini ya. Dengerin kalau bisa pakai handsfree yang bagus. Bluetooth. Jangan pakai. Zaman sekarang Bluetooth. Oh iya, Bluetooth. Iya. Pakai AirPods anjing. Tapi nggak mungkin relate juga kalau kita ngomong ini tuh sama teman-teman kita yang miskin. paling pakai ini handset apa? Handset. Ini gue kasih tahu kalau mau cari handset yang bagus, cari yang flash sale tuh yang tengah malam. 7.000. Itu krosok gitu kan. Gue yang dikit krosok. Itu yang kalau kayak yang bisik gitu tau gak lu? Kagak bedon, itu yang kalau kita colokin ke HP yang mesti di ini mulu, yang mesti diatur-atur posisi jacknya. Iya, kan ada kayak kalau kita pakai tuh kayak yang bisikin tau gak lu? Krosok. Bisikan dajal. Pokoknya pakai headset biar jelas lu dengerinnya gitu. Yoi. Nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke. Lamain aja. Kenapa emang? Biar bete. Ini aja belum tentu ada yang denger. Lu lama-lama mau ngapain? Langsung kita masuk ke tema kita pada hari ini. Apa sih temanya? Gua nggak tahu. Siap-siap lu semua. Kaget, terkejut, apa ini? Senang, bahagia. Tema kita malam ini, musisi yang lapar tidak perlu dibantu. Apa? Tunggu dulu. Musisi. Tunggu gue denger. Musisi yang lapar tidak perlu dibantu. Gila lo. Tunggu dulu. Lu jangan lu semua di rumah jangan marah-marah dulu. Kan setahu gue nih ya, musisi sekarang lagi pada caur semua coy. Pada susah semua. Susah. Ini tema kita. Maksudnya Gimana maksudnya? Ini untuk menghindari orang-orang sumbu pendek yang sekali dengar judul kita langsung maksud Anda? Langsung jual motor ya. Udah duit. Yoi. Maksudnya gimana nih Lang? Musisi yang lapar tidak perlu dibantu. Musisi yang lapar tidak dibantu. Oh nih, kalau pandangan gue itu musisi yang gak perlu dibantu tuh kayak lu basic lu udah kaya nih. Yoi. Gitu. Bener. Ya basic lu udah kaya. Iya. Lu kerjaan lu ngamen. Iya. Ya lu pas lagi keadaan seperti ini nih gak ada kerjaan lu ngamen, ya lu masih bisa makan coy. Yoi. Gitu. Bener banget. Itu yang gak perlu dibantu. Itu anjing tau gak? Dia pakai gitu. Didaftarin namanya misalkan sosial gitu kan, bantuan sosial. Ada nama dia gitu. Padahal tiap hari. Iya, anjing kan. Padahal setiap hari makan McD. Makan KPC. Dan juga ada lagi nih yang bangsatnya. Apa itu? Sebenarnya nggak mesti yang musisi yang emang aslinya orang kaya juga sih, Lang. Yang bangsat yang dulunya sebelum ini BTW sebelumnya kita mundur dulu musisi sekarang lagi pada susah Lang ya. Iya. Nah. Lagi pada susah, lagi pada amsyong semua dijual-jualin. Aduh, sedih banget. Ya, yang untung sih kayaknya penjual alat-alat musik ya. Di laku keras coy. Ini bukan laku keras, mereka ngebeli murah banget. Iya, gue sering banget tuh ngeliat di online shop tuh kan. Gila. Karena semua orang yang bermerek-merek yang tadinya tuh gue harganya 2 digit 3 digit. Gila, harganya lebih. Enggak lah, di bawahnya. Harganya di bawahnya. Gila. Dan semua pada gantung. Dan yang tadinya gue gak ada duit tuh belinya. Padahal itu udah murah banget. Anjir. Mau apa lagi gue jual ya? Udah habis semua gue jual. Percuma mau beli gak ada duit. Iya, anjir. itu. Ya kita cuma bisa menangis lah pokoknya. Nah, maksudnya musisi yang lapar. Kayak gimana? Tidak perlu dibantu. Kayak gimana Bung Enda? Yang dulunya anjing job gua banyak. Ya. Event gua banyak. Wedding gua tiap minggu. Seminggu 3 kali, 2 kali. Tapi main perempuan. Banyak simpenan.
kemana-mana. Beli barang-barang branded. Minum minuman keras. Minum-minuman keras. Aduh. Sekarang giliran sepi job aja. Yoi, nongol di mana-mana. Update status, kata-kata mutiara. Yoi, sedih. Ayat-ayat. Aduh. Ada lagi. Apa itu? Salah satu teman kita yang tidak perlu disebutkan namanya. Inisialnya juga gak boleh. Gak boleh, jangan. Rudi bukan? Siapa itu? Sebut saja Bambang. Bambang, iya. Agak kurang enak ya. Anjing itu sampai mengupdate kata-kata mutiara dengan ayat-ayat. Jadi copy paste ya. Bahkan sampai itu anjir. Sampai lu tau gak aplikasi azan anjir? Aplikasi azan itu sampai diupdate. Iya, ada. Sampai diupdate ke handphone. status WA. Status WA. Mending status WA anjir penting banget. Sumpah. Gimana? Orang lu pengen tahu lu kalau lu sholat. Anjir. Aduh, sekarang kacau ya. Sekarang mau makan aja susah. Bayar kontrakan susah. Gimana tuh Lang? Yang kayak gini-gini ini anjir, giran dulu lu berpoya-poya, sekarang rasakan. Ya sempat. Gua juga ada dulu. Jadi gua kan masa transisi gua nih ya. Gua ngamen terus gua kerja beneran, kerja kantoran. Terus gua ngamen lagi. Nah, sebelum gua ngamen lagi tuh ya otomatis sebelumnya gua udah ada kenalan musisi pengamen dong. Yoi. Nah, gue pengen minta channel gitu ya kan. Ajak gue dong gitu kan. Anjir, gue gak digubris coy. Gak digubris. Diri doang. Anjir. Ya gue sih awalnya gue mikirnya dia lagi sibuk, lagi nyanyi. Gue pas gue WA gitu, lagi sibuk ya. Gitu kan, lagi nyanyi. Karena gue tahu lah vokal gue lagi nyanyi, ada WA nggak dibales gitu. Nah, gue tunggu. Sebulan coy. Anjir. Gak dibales. Gue mau chat lagi gak enak lagi ya kan. Nah, itu bukan gak dibales. Udah gua di situ gue mikirnya, oh ya udah, lu berarti udah nggak terlalu udah nggak kenal lagi sama gue mungkin ya kan. Yeah. Mungkin ingatannya lupa lah gitu kan. Mungkin amnesianya terlalu kuat. Gitu, dia lupa jadinya kan. Nah, terus itu gue masih mikirnya positif. Gue masih mikir positif itu kan. Teman gue mungkin lagi nggak ingat. Gue tunjukin, lu tahu gue kan, lu ingat gue kan. Lu Gilang kan? Ya, iya benar, masih ingat coy. Ya udah, ajak gue ya kalau ada job ya apa segala macam ya. Oke, dibilang. Gue tungguin lama. Karena di kontak gue tuh cuma ada nomor dia doang nih yang gue kenal. Yang masih di musisi, yang lainnya Kang Bangunan. Anjing. Kang Dagang itu semuanya. Tukang tagih. Iya, tukang tagih, kolektor tuh semuanya tuh. Jadi cuma dia doang nih teman musisi gitu kan. Anjir, gak ada alasannya. Gue pikir ya udahlah, mungkin dia lupa, nggak ingat. Nah, di saat keadaan posisi seperti ini nih, pandemi. Tiba-tiba dia nongol, bro. Nongol dia. Ngapain nongol? Gila. Nongol nanya kabar gua. Ujung-ujungnya minta job. Enggak, awalnya, wih gimana kabar lu? Asik ya kan. Wih, anjir ingat gue dia. Gue balas, baik bro, rumah lu di mana sekarang? Wih di Bekasi bro, ntar kapan-kapan gue main ya. Ting. Itu sakti banget itu kata-kata itu tuh. Sakti. Itu ujungnya doang biasanya. Depannya doang. Intronya doang itu anjir. Ntar gue mainnya kesana, gue pengen nanya mau ngapain. Gue gak enak ya kan. Iya. Udah gue biarin. WA lagi dia. Bagi-bagi job lah. Buat gue nih lagi kosong banget nih. Nah itu. Seperti itu ndak. Kenanya kayak gitu. Seperti itu ndak. Makanya dulu aja waktu zaman. Itu yang baru namanya anak band susah gak usah ditolong. Itu dia benar. Ada lagi nih. Apa? Gue juga punya pengalaman bangsat juga sih. Apa itu? Ini orang anak musisi yang lapar tidak perlu ditolong nih yang model-model yang dulunya sering diajak. Iya. Gue dulu sering banget ngajak orang. Widih. Event, gue ngajak orang reguler. Tapi gue nggak pernah diajak lagi. Kalau itu dibalikin lagi. Ya meskipun, ya gue tahu meskipun
ya mungkin kualitas gue kurang, tapi seenggaknya lah kalau lu lagi ada acara basa-basi ya, ya lu ajak-ajak aja lah, kecuali lu sekali doang gue ajaknya atau 2 kali ya sering boleh lah. Makanya sekarang gue udah ini banget Lang kalau. Tapi waktu itu waktu lu yang ngasih job motong nggak? Lu juga nih, lu jangan-jangan lu termasuk yang nggak usah ditolong nih. Gue nggak mau masuk buku hidayah anjing. Karena gue denger kabar-kabar aneh seperti itu. Lah, ya itu hoax ya? Ya nggak apa-apa lah. Kan kita kan kalau ngajak orang sebelum kita ngasih kerjaan kita tanya dulu mau nggak nih. Benar. Lu nerima dengan budget sekian, ya udah. Untuk urusan belakangnya nantinya tahunya lu budget sekian kan, ya itu udah kelar. Karena lu udah ngedilin, kalau lu nggak mau ngedilin ya udah kelar gitu. Yo, kan persetujuan di awal. Iya benar, itulah bisnis coy. Tapi kebanyakan banyak yang bangsat Dan itu kembali lagi dia nggak ingat kalau dia tuh diajak. Kalau dia tuh diajak nggak inget gitu. Udah susah. Udah diajak, bukannya terima kasih, bukannya ngajak balik. Nih, ada lagi nih yang apa? Aduh, nih bukan makanya mengganjal nih. Makanya orang-orang kayak kita pas pandemi sekarang aman-aman aja. Alhamdulillah coy. Alhamdulillah coy. Alhamdulillah. Enggak, makan masih pakai bukan kecap. Ya meskipun kita makan pakai kecap, kita makan pakai telur. Tapi bukan gitu lah maksud gua. Maksud gua tuh kok bisa ya orang yang ya salah satu adalah beberapa teman gue yang Rudi. sebut saja Tono. Yang dulunya anjing jawabnya Lang bangsat, jawabnya banyak, main di tempat-tempat bagus, update mulu, sering beli barang-barang branded. Instrumennya difotoin, gitar tag nama tempatnya mainnya. Gitarnya gitar mahal. Jadi kok gitu kok misalkan pas lagi banyak saweran difoto. Kalau nggak ada ya udah biarin. Jembrengin. Alhamdulillah rezeki hari ini. Rezeki anak soleh. Sosokan ini. Rezeki anak soleh. Soleh dari mananya? Soleh aja di rumah. Tapi pas pandemi miskin. Gue bingung aja ya, kenapa ya mereka yang justru dulunya benar-benar banyak duit kayak sukses banget karir mereka di atas, tapi kita yang maksudnya yang biasa-biasa aja, yang nggak bagus-bagus amat juga. Itu disuruh mengingatkan lagi bro, di saat kita lagi di atas. Asik. Ini gue agak ini dikit ya. Ini kayaknya bukan buah pikir Gilang kalau yang baik-baik. Ini dia lagi saat di atas, nah, lu nggak inget nih yang di bawah nih, nah diputer. Cuman masalahnya yang kitanya tuh nggak dikatasin, disetarain sama mereka. Yang susah juga, tapi alhamdulillahnya kita masih survive. Anjir, coy. Gila, gue juga nggak nyangka anjir pandemi kayak gini. Gila udah setahun lebih loh. Gila masih hidup kita. Iya, masih hidup loh. Susah. Gue inget nih ya titik terendah gue waktu pandemi, gue kayaknya cuman nggak bisa belanja doang. Sisanya gue masih masak. Gue itu titik terendah gue pas pandemi, kayaknya cuma nggak bisa belanja doang. Gue makan masih enak. Terus gue kayaknya gue masih punya pacar awal-awal. Sebelum ditinggal. Sebelum amnesia. Gue masih tidur di tempat yang nyaman, ber-AC. Inoak bukan kasur ya. Ini apa namanya? Gudo. Kasur lipat. Kagak. Kasur Palembang. Itu barang paling kasihan itu sebenarnya. Kenapa emang? Dijek-injek. Ditidurin. Paling kasihan itu, gak sopan orang. Iya, maksud gue titik terendah gue tuh cuman ya gitu doang, gue gak bisa belanja doang. Cuman gue ngeliat teman-teman gue anjir, ya meskipun gue gak bisa bayar kosan, gue bukan gak bisa bayar kosan, gue tetap bisa bayar kosan, cuman susah aja nyari duitnya. Waktu kemarin, dan gue alhamdulillah pas memang gue udah gak bisa bayar ya gue pulang aja ke rumah. Nah itu kalau lu masih ada rumah. Iya, gue alhamdulillah aja, cuman tetap aja, maksudnya titik susah, kadar susahnya tuh gak sesusah kayak anjir gue liat temen gue
sampai aduh sedih banget dah, sampai jual ini jual itu, sampai anaknya nggak bisa ini nyusu, iya, aduh nggak bisa bayar sekolah, sampai segitunya banget anjir. Kasian. Padahal dulunya orang-orang itu anjir jauh banget di atas gua. Gila coy, baju, celana semuanya branded coy. Gila, itu kalau dipakai nggak gatel coy. Lah gue beli yang cepean nih, dipakai sejam aja tuh udah gatel. Cepet 3. Baju lo harus inilah, harus perjelas, bukan cepet 1 tapi cepet 3. Iya, gak koyak. Iya benar. Yang bahannya kaku banget. Kalau dicuci tuh nggak basah loh. Kering aja dia. Enggak, kalau dicuci sablonnya bandel banget. Kagak dicuci. Iya dicuci, sablonnya nggak basah bener. Sablonnya nih bandel banget. Kalau kita ini lengket nyatu, saling mencinta. Anjing lu lang bangsat. Bener. Ya tapi yang sebenarnya ya kalau orang bilang ya mungkin itu rezeki lu bro, bagus. Lu ini mungkin mereka rezeki mereka nggak bagus. Kalau menurut gua kenapa yang diomongin itu rezeki dulu? Kenapa nggak usaha lu bagus baru rezeki? Itu dia. Itu loh. Semua pada bilang ya mungkin jalan Tuhan. Gua nggak percaya itu semua. Karena kita dikasih kemampuan oleh Tuhan yang Maha Esa. Nah itu. Kita dikasih kemampuan sama Tuhan. Nih. Nah kita berusaha. Yoi. Nah udah selebihnya tuh Tuhan yang menentukan jalannya nih. Bukannya karena bukan karena karunia Tuhannya dulu baru kitanya. Iya betul. Gue ngomong apa sih? Ini pokoknya teman-teman semua di rumah, semua hal-hal baik bukan dari buah pikir Gilang. Itu hanyalah kesambet rewangan gue ini. Iya, jadi kenapa dia nggak, maksud gue ya lu laki lah, lu masih muda, lu cowok bro, ya kan? Lu cuman buat ngasih makan keluarga lu aja nggak bisa, itu tuh anjing, gue bilang parah lu dulu aja. Lu dulu sampai luber. Dulu duit lu banyak, nggak mau banget. Duit lu banyak, istrinya dilupakan, main perempuan. Tapi masih survive ya. Itu dia main perempuan apa segala macam, rezekinya ada mulu coy. Itu yang kadang gue mikir ya, gila lu jahat gitu. Tapi rezeki, iya ya anjing. Iya kan, lu jahat. Lu jahat lu sama keluarga lu jahat nih. Tapi rezeki lu malah makin berlimpah loh. Iya, gue juga kadang itu loh. Kadang gue mikir anjir gue yang gue bilang gue nggak suci ya, gue nggak bukan manusia suci apa segala macam. Cuman gue mencoba gitu. Ayo jalan gue lurus nih. Tapi kenapa jalan yang lurus itu susah gitu? Susah banget. Dan jalan yang belok-belok malah gampang banget. Lu kadang kalau lagi kerja ya, kita kan main di klub. Gue kadang anjing nih orang nih. Udah tua ya kayaknya, udah punya istri, jalannya susah loh. Bukan jalan susah. Gue pernah itu. Udah tua punya istri, duitnya banyak banget. Puluhan juta habis juga gitu. Ya kadang ngiring gak sih lu? Lu tau gak? Sementara kalau di Jepang kan ada tuh namanya tuh samurai. Iya. Nah ini di situ ada samurai. Kok di klub-klub itu? Apa tuh? Itu dia samurai ngeluarin duit. Sop. Dari kantongnya dikeluarin. Gayanya kayak samurai. Yoi. Ngeluarin duit ya? Yoi. Anjing, gue kadang ngiri juga orang kayak gitu. Anjing, kok gue kadang Tuhan ini tidak adil. Kenapa Tuhan mereka yang main perempuan maksiat? Jadi gini. Tapi duitnya banyak. Jadi gini. Gini ndak. Jadi gini. Kalau pikiran gue ya. Gue sering tuh mikirnya seperti itu tuh. Anjir, kenapa gue nggak kaya ya? Padahal niat gue baik gitu, nyari duit buat keluarga, ngempanin keluarga lah gitu kan. Dan ngamen gue alhamdulillah banyak. Kok duit gue nggak banyak ya? Gue mikir ya, terakhir gue punya pemikiran tersendiri nih. Gue mikirnya gini, anjir, ini kalau gue jadi orang kaya belum tentu gue mampu, belum tentu gue bisa normal gitu. Yeah. Bisa jadi ya mungkin ya kayak teman-teman kita itu main perempuan, minum keras karena mereka nggak kuat. Iya, nggak kuat dengan pemberian kekayaannya itu. Kekayaan dari Tuhan yang Maha Esa. Itu makanya kadang ya kalau gue sih gini, gue jalanin aja. Mau gue kaya mau enggak, seenggaknya gue masih bisa. Gue gini, prinsip gue gini, gue bisa makan gue masih bisa milih, gue masih aman. Gitu. Yoi. Makan gue masih bisa milih. Karena gue milihnya juga telur.
Telur sama Indomie itu pilihan gue. Tempe orek. Tempe orek. Nah, lidah gue lidah kampung. Sayur kan. ini, sayur toge. Tempe tepung. Kagak yang kalau makan pakai touchscreen milihnya. Yoi, warteg. Warteg kalau nama kerennya Getrau. Getrau. Yoi. Ini Mbak E. Kalau ada gitu nama kerennya Awe. Anjing warteg setara ini Genki Sushi loh. Touchscreen. Yoi. Itu gue kalau makan gue masih bisa milih. Bensin motor gue masih bisa ngisi bensin, gue masih aman. Masih bisa, karena lu ngisi cuma 20 doang bangsat. Tangki itu aja bangga lu anjing. Gue ngisi 20 tangki gue gak cukup coy. Kok tangki gue 40 liter juga gue isi full. Karena cuman muatnya 20.000 maka gue isi 20.000. Gak mungkin gue kantongin, gue bawa bekal. Gue ngisi sendiri, gak mungkin. Anjing. Maksudnya emang apa ya? Ya itulah. Kembali lagi ke kita aja juga ndak gitu. Iya. Kitanya kalau dikasih kekayaan belum tentu kita temenan. Bisa jadi kita musuhan. Bukan maksudnya gini. Mungkin kalau kita kaya temen lu bukan gua. Yoi. Nah itu agak perhalus ya. Anjing. Yoi temen. Itu buat ini kita kali ya. Buat episode selanjutnya. Iya. Seru temen juga lu tuh. bukan gua sih. Apa? Kalau gua orang kaya kalau gua kaya temen lu bukan gua. Yoi asik. Yoi. Dan ada satu lagi nih Apa itu? yang bikin gua jengkel juga yang kita bilang musisi lapar tidak perlu dibantu. Ya, apa itu? Adalah musisi yang goblok. Waduh. Goblok. Ya maksud gua gini loh Lang. Goblok kayak gimana? Kita nih nggak jago-jago amat skill lah. Yoi. Main juga nggak bagus-bagus banget, suara gue juga pas-pasan aja. Tapi Itu paling benar. nggak kita ngulik dan nggak nyusahin orang. Nah, itu coy. Intinya kita ada usaha. Jadi ada niat. Gila loh. Jadi kita selalu diingat orang, wah ini aja nih enak ngajak si Iya. Gilang, ngajak si Enda. Meskipun kita biasa-biasa aja. Nah ini yang kita nggak perlu bantu nih musisi-musisi bangsat yang banyak gayanya. Yang apa Banyak namanya? tai minyaknya. banyak tai minyaknya. Apa namanya? Yang mainnya busuk. Nggak udah busuk, pengen job banyak, nggak mau ngulik. Ini yang nggak perlu Busuk, dibantu. udah busuk bertingkah hidup lagi. Anjing, terlalu kejam cok. Iya, apa namanya? Itu gue sering banget ketemu. Yang maksudnya gini loh, kita mau kerja apapun, kalau mengatasnamakan persahabatan, pertemanan itu nggak bakalan jalan, coy. Yoi, bener banget. Itu prinsipnya. Jadi gini, lu mau ya kan kayak gue bilang tadi, kita mau kerja kantoran. Lu bawa orang nih, kayak gue kerja kantoran, gue bawa lu nih. Ayo Pak ini diterima lamaran ini teman saya, dia nganggur apa segala macam. Lu nggak ada skill di kerjaan gue, tapi gue mau memaksakan lu untuk masuk di situ, gitu. Nah, lunya dan dari lunya sendiri lu nggak ada usaha nih untuk belajar mempelajarin pekerjaan lu itu, dan lu nggak ada niat untuk mencintai pekerjaan lu itu. Lu cuma mikirnya ya yang penting gue dapet duit tuh. Nah, yang ujung-ujungnya tuh nanti ya lu nggak lama di situ, yang ada bikin malu guanya gitu. Iya. Nah itu yang anjing. Orang-orang yang bangsat sih kayak gitu Itu. sih menurut gue ya yang Itu. Nah nanti kalau misalkan gua kelarin nih, misalnya udah lu cabut aja gini, dipandangnya gua jahat. Gue gak teman, gak friend, gak sohib, gak asik. Padahal itu untuk lu sendiri buat gitu. dia sendiri. Buat diri lu sendiri, lu gak bakalan maju kalau misalkan lu tetap dengan sikap lu seperti itu. Lu gak mencintai pekerjaan lu. Padahal kan itu kan buat dia sendiri ya. Buat dia sendiri, buat Iyalah. kemakmuran dia Ya sendiri. emang gajiannya gue makan kagak lah. Buat dia lah, emang gue bagian kagak. Iya. Untungnya di mana coba? Kono. Iya, cuma pertemanan doang. Lu kenal gua, lu kenal apa? Gua kenal lu kenal gua. Udah, kelar. Makan masing-masing. Tinggal masing-masing. Cewek masing-masing. Kalau bisa bareng gak apa-apa sih. Anjing, otak lu anjing selangkangan isi ya. Itu kan, benar kan? Makanya gue bilang, gue gini, kalau gue gini dah, gue nyari player nggak usah jago, nggak jago, hampir jago. Yang penting lu drummer, ya lu bisa main drum. Iya. Gitu, lu bisa main drum. Lu basis, lu bisa. Gue bisa main bass. Nggak nyusahin. Itu, maksudnya Nggak paling nggak. Gue minta ritme reggae, gue minta ritme salsa, gue minta ritme cha-cha. Ya lu udah tahu, ya lu drum, lu
lu gitaris, lu drummer, lu basis, lu vokalis, ya harus tahu gitu. Nah untuk urusan jago ya belakangan, pas misalkan kita lagi main solo gitaris, nah itu baru gue anjingin. Kalau misalkan dia nggak jago. Ya paling kan lu kalau misalkan di solo gitar solo, ya lu ambil do re mi fa sol la si do, udah kelar. Ini solo dia. Ya itu jadi kan? Kalau lu bermanfaat buat diri lu sendiri, paling gak lu nyusahin orang. Jadi pas di saat susah kayak gini nih, jadi kita keingetan lah ya. Wah pasti. doi asik nih dulu nih, tanggung jawab sama kerjaannya. Pasti. Tanggung jawab sama kulikannya. Pasti. Ya kita bantu lah yuk. Apa meskipun gak banyak atau berapa, kita ingat gitu lah. Iya pastilah. Jadi terkesannya enak. Dan gini loh ndak, kita namanya sumbangan atau apapun itu nggak semua itu berupa materi. Iya. Tuh, itu nggak semuanya berupa materi. Bisa jadi, gue di rumah ada ini nih sapu nih. Nggak sapu juga bangsat. Sapu nggak kepake. Indomie contohnya kayak lu kemarin kan dapat. Iya benar tuh. Dapat Indomie. Gue dapat Indomie 3 kardus. Nah 3 kardus nggak mungkin gue makan semua ndak. Karena apa ya? Dan ntar nyari penyakit. Racun makanya gue nyari penyakitnya bagi-bagi. Gue kasih temen gue kasih sekotak. Lah kan ibarat kata, ya itulah. Guanya nggak mau terlalu serakah. Benar. Gitu. Gue dapet 3 dus Indomie. Wah udah gue tilepin aja nih buat gue nih gitu kan. Gue nggak bisa seperti itu gitu. Karena nggak mungkin juga gue makan tiap hari Indomie gitu. Lambung gue lambung elit gitu. Bangsat lambung gue Indomie itu seminggu sekali dah gue makan Indomie gitu. Ya walaupun itu bohong. Enggak gini, sorry seminggu enggak sekali. Jadi sehari 4 kali. Tapi itu dengan beraneka macam menu. Digoreng, rebus, tapi lu ditumis, ujungnya digado. Tapi itu kaya juga lu lang berarti. Pagi lu makan soto. Yoi. Siang lu makan kari. Malam lu makan sate. Rasanya doang. Pertanyaannya gua nih sampai sekarang masih belum terjawab. Gue masih nyari Indomie tuh kok masih belum ada telurnya di dalamnya. Sama daging tuh. Karena ada tuh kan di gambarnya kan seharusnya ada loh di dalam loh. Gue masih nyari loh. Tuh gue sampai berbagi lah misalnya, walaupun itu bukan dari gue langsung. Iya, jadi benar. Pas gue dapat lebih, gue bagiin gitu. Dan gue bagiin orang yang terdekat yang kenal sama gue juga. Iya, kenal dan yang berkesan. Nah setelah gue ngasih kayak gitu, tiba-tiba ada yang WA nih, ada bantuan gak ya dari para musisi gini. Kadang itu yang bangsat juga tuh, yang suka di grup-grup. Tuh. Kenal juga kagak. Tuh. Waktu banyak job sombong banget. Itu gak aktif di grup, tiba-tiba minta dimasukin ke grup. Ada juga nih yang bangsat. Yang kalau di Instastory-nya selalu bermewah-mewahan. Aduh itu tuh. Yang pokoknya kalau biasanya tuh kok yang di Instastory atau IG yang selfie-nya depan kaca. Selfie depan kaca. HP-nya iPhone 11. Biasanya itu kaum hawa. Iya kan? Kaum hawa itu biasanya. Kalau kaum cowok homo. Selfie kaca, foto selfie gitu homo. HP-nya iPhone 11. Dibening-beningin gitu. Ada salju turun. Terus di pipinya ada gambar boneka gitu. Tapi minta sumbangan. Anjing ya kan? Emang bangsat. Minta sumbangan. Kemana HP lu anjing? Kenapa gak dijual? Bangsat. Ya itulah buat dia foto lah. Jual dia gak bisa foto. Foto pakai HP Xiaomi juga bisa kali. Gak usah pakai handphone Xiaomi. Lu bawa teman yang punya handphone, lu minta lu mau foto. Anjing gak gitu juga bangsat. Lah gak maksud gua. Anjing lu gak malu ya? Lu bermewah-mewahan, lu punya mobil. Terus maksudnya lu pokoknya punya mobil, gua gak tahu. Lu gak sebutin sih. Kan gak boleh kita nyebutin nama. Terlalu berbahaya. Maksud gua gak malu ya. Maksud gua image dia selama ini, waduh. Pokoknya terlalu berhubungan dengan yang mewah-mewah. Fancy. Yoi. Nah gitu. Bajunya anjir, waduh seksi banget coy. Aduh, gua aja tuh kalau misalkan lihat fotonya, anjir, sampai lupa istri. Emang otak lu selangkangan bangsa.
untung aja ada istri gue yang mengingatkan dan selalu melihat gue di sebelah. Jadi gue selalu teringat dia. Maksud gue kenapa lu gak jual HP lu aja? Anjing HP. Itu HP-nya dia kalau dijual tuh. Gila ya. Bisa beli HP lagi ya? Bisa beli HP lagi anjing, bukan beli HP doang. Bisa buat tutupin kehidupannya dia mungkin berapa bulan. Gila. Kenapa gak milih nurunin gengsi daripada lebih milih perut lapar tapi pakai iPhone 11. Emang iPhone 11 berapaan sih coy? Anjing mahal itu tai. Ya barunya aja masih 20 jutaan kali. Gua entah kenapa ya, ini pribadi gua sendiri ya. Gua kalau ngeliat cowok nih pakai iPhone gitu, anjing gua ngerasa kayak homo coy. Bener, bukan ya ini pribadi gua ya. Sorry aja gitu. Gua karena kebanyakan kalangan yang pakai itu cewek. Jadi gua berpikiran seperti itu gitu. Oh, cowok pakai iPhone, apalagi selfie-nya dari atas. Najis banget. Suka bikin bumerang. Kalau makan di sushi tei itu bikin bumerang, susinya di ini lang di ke atasin, ke bawahin, di ke atasin, ke bawahin. Enggak dimakan-makan. Dimakan-makan. Iya. Kalau enggak dimasukin mulutnya terus dikeluarin lagi, dikeluarin lagi. Bangsat. Anjir. Itu tuh maksudnya di saat dia lagi seperti itu tuh kita ngiri coy. Kita iri banget, anjing lu gitu. Nggak bagi-bagi coba serakah lu bisa ya, maksudnya lu bisa ya lu kayak gitu di saat susah kayak gini lu nggak bisa nurunin, lu lebih milih apa kayak orang nggak malu gitu, orang sampai minta sumbangan gitu ya maksudnya. Makanya parah anjir, gua kayaknya titik terendah gua aja nggak segitunya banget lang ya. Dan jujur gua perantauan coy, dan di saat pandemi ini emang gua paling ngerasa anjir, dan itu kerjaan utama gue ngamen. Iya, apa sih maksud gue? Nah, jujur enggak, ini titik terendah gue ya waktu itu ya. Gue cuma mikirnya gue diusir dari kontrakan dan gue sama sekali nggak bisa beliin susu buat anak gue. Tapi gila loh, lu bayangin dari awal gue pandemi, gue ada aja rezekinya buat beli susu gue. Sebenarnya bukan lu ini, kalau menurut gue bukan yang nggak bisa bayar, cuma susah bayar aja. Itu tapi kita bisa bayar, bisa makan itu kenyang aja. Itu orang, gue mikir gini, gila kan waktu itu kan kita sempat diinfoin pandemi ini bakalan setahun atau 2 tahun lebih gitu. Anjing. Nah gue mikir gila, ini gue jalanin sebulan aja gue bingung gitu. Nah ini gue udah ngejalanin setahun dan gue punya, ibarat kata gue masih bisa makan milih, terus bensin motor gue masih keisi, gue bisa beli susu buat anak gue, dan itu bukan hal dari sorry aja gitu ya, bukan hal dari pemberian orang apa gimana ya. Gue nyari duit coy, gue keliling sana sini, jualan apa aja lu ya, apa aja gue gila. Ini yang gue bingung, kenapa sih bangsat ini kenapa nggak begitu ya? Gengsi. Iya benar, gengsi coy. Dan yang kocaknya lagi nih, minta sumbangannya itu nggak dianya sendiri yang ngomong, orang lain kan. Bangsat kan. Anjing bangsat kan. Tuh anjing tuh. Gila, kenapa nggak? Gue kadang mikir cuman bingung aja kok bisa. Gue tahu nih sistemnya gini bang. Gue nggak ada duit nih, tolongin gue dong ngomong di grup, gue butuh sumbangan, bilangin ya. Iya. Gue tahu gitu pasti. Dia kacrot lo. Gue mah, gue nggak sampai hati lang, sampai kayak gitu, sampai maksudnya berpikiran gue pengen dapat sumbangan. Makanya nggak ada. Makanya gue ngelihat kayak teman-teman kita misalkan nih update barang-barang mewah atau dia liburan kemanapun gitu yang jauh-jauh gitu, yang enak-enak atau sama selingkuhannya, gue nggak iri. Karena apa? Backgroundnya nggak seperti itu, aslinya tuh nggak seperti itu. Yang dilihat nggak seperti yang sebenarnya. Yang sebenarnya nggak seperti itu. Makanya gue bersyukur. Gue bersyukur. Lu lihat aja, emang gue pernah update apa segala macam. Gue update manggung doang. Gue nggak pernah update barang-barang mewah karena emang nggak ada. Karena emang nggak mampu. Ya, tapi emang gitu, maksudnya kita meskipun nggak corona ya biasa-biasa aja. Apa coy gini? Apa coy yang kita, maksudnya gini loh. Lu mau nyari kalau orang
pengen sesuatu yang lebih terus, nggak bakal ada puasnya gitu. Nggak bakal ada puasnya. Ya lu kejeblosnya sekarang ini nih. Kecuali lu belajar. Nah, kalau untuk belajar lu mencari lebih, is okay. Itu sangat direkomendasikan, sangat bagus sekali. Yoi. Gitu. Lu pengen belajar nih, tapi lu nggak merasa puas. Nah, itu bagus. Cuman kalau untuk kayak hal-hal lu barang mewah atau segala macam, lu bakalan terus-terusan gitu. Ada barang baru beli. Nah, lu nggak ada duit memaksakan. Itu. Memaksakannya kemana? Ke abang-abang leasing. Aku laku. Angel cash. Dana rupiah. Ini apa kulo. Julo. Oh julo. Apa lagi lang? Banyak coy. Anjing Kacau. si Gilang nih. Kredivo. Menjanjikan bunga yang besar. Bangsat, ada juga teman kita yang ini ya. Yang apa? Yang nyari duitnya dari situ ya. pinjol. Nah, itu kalau kata gua itu manusia pintar. Yoi. Pintar. Iya bener. Pintar. Dia sebenarnya menurut gua ya, orang yang ngaju-ngajuin pinjol gitu, yang nawar-nawarin orang terus minta 50% atau 30%, menurut gua pintar, karena yang bodoh yang goblok. Yang goblok kenapa mau goblok? Goblok yang majuin. Itu. Maksud gua goblok banget ya, orang dia minjem duit udah dapat terus dibagi 50%. Udah gitu yang bayar utangnya dia sendiri, yang dikejar-kejar dia sendiri. Pakai alamat dia sendiri. Emang goblok. Sumpah. Itu ya itulah. Itu karena dia nggak berpikir. Itu kembali lagi ke IQ. Dah. IQ lu pendek tapi lu pengen duit besar. Nah itu kayak gitu. Ke situ aja. Nggak mau kerja. Nah itu nggak mau usaha. karena apa ya? Gampang kita mau instan dapat uang itu sebenarnya gampang instan, bisa banget. Iya. Cuman kembali lagi resikonya. Iya bener. Dan uang itu tahu kok tuannya tuh di mana. Yoi. Jadi lu meskipun lu nggak punya uang ya lu bikin sesuatu kayak apa kayak. Iya. Itu makanya gue nggak masuk di logika gue. Lo ada orang yang mau diutangin dan ngebagi hasil utang itu 50%, dan yang dikejar-kejar doi yang dikejar-kejar ngajuin kan goblok. Anjir. Tapi emang pinter sih yang pinter. Maksud gue idenya dia dari mana ya bisa agentnya tuh pinter. Padahal sebenarnya kan kita sendiri masukin data sendiri. Dia mau memanfaatkan situasi gitu. Gila loh. Pokoknya gua aja sebejat-bejatnya gua nggak kepikiran loh. Maksudnya nggak kepikiran ngeduitin gitu. Ngejadiin kayak gitu ya. Aduh gila. Tapi anjir sih, orang cara bertahan hidupnya memang gokil. Ada aja. Ada aja coy. Orang gila. Nih ya yang kocaknya lagi nih. Di grup musisi ya kan. Biasanya nge-share. Kita kalau ngomongin grup musisi anjing emang bangsat. Nge-share sebelum pandemi nge-share job. Wah, butuh vokalis 3, butuh basis, dan yang lebih tanya lagi apa cowok? Misalkan butuh vokalis cewek, single kok cewek apa? Bahasa Inggrisnya? Singer female vokal. Wah, lu bisa lagu top 40 gini-gini di bawahnya tulisan S dan K. Syarat dan ketentuan berlaku. S dan K syarat. Tuh. Dan itu maksudnya syarat dan ketentuan berlaku tuh, syaratnya tuh bukan bisa nyanyi. Bukan. Gua tahu. Tapi lu jablay. Lu seksi. Lu pakai baju yang minim, yang bisa di BO. Maksud gua ya lu kalau mau kayak gitu ya lu japri aja lah. Bangsat, ngapain lu nyari orang tapi lu mau ngasih kerjaan tapi lu ngasih syarat-syaratnya yang bangsat. Ya bukannya itu bangsat musisi coy, gila lu musisi lu. Maksud gua lu kalau emang ya nggak apa-apa sih lang sebenarnya, cuman ya lu japri lah. Iya sih benar. Maksudnya lu nge-share kayak gitu di komunitas musik yang udah pasti bisa nyanyi. Ya ada sih sebagian yang ngaku-ngaku bisa nyanyi tapi lu do re mi fa sol la si do aja pales gitu. Ya kan? Itu. Nah, maksudnya itu mungkin rezekinya dia. Gitu. Yeah. Rezekinya dia di tempat yang salah. Anjing. Rezekinya dia di tempat yang iya salah. Benar, karena kebanyakan ya gue sorry aja nih gue bilang, kebanyakan tempat nyari itu bukan benar-benar vokalis, enggak,
nyarinya tuh yang seksi. Ya lu kenapa gak nyari Jablay aja coy gitu. Maksudnya dia salah grup. Itu makanya. Salah grup. Dia salah grup. Harusnya dia nyarinya di micet. Suara nomor 2, yang penting seksi. Nah, kasihan coy yang benar-benar vokalis, yang benar-benar suaranya bagus. Ya, benar sih, emang harus sebenarnya namanya kita vokalis tuh frontline di depan, penampilan harus bagus. Ya, packagingnya cakep dah. Pokoknya gitu pakai kan. komplit lah. Ya gak salah juga sebenarnya, benar. Benar. Cuman bangsatnya lu, karena kan cewek kebanyakan lu bayangin, sensitif ya. Gini, oke, lu minta SK dan Braku, oke, tapi sesuai nggak dengan budgetnya? Bisa juga. Bisa itu juga. sesuai nggak dengan budgetnya? Udah ngajak banyak syarat, budgetnya cepet. Mending budgetnya gede dipotong, sama aja dapetnya cepet. Yoi kan, bener kan? Bangsat emang. Ya begitulah. Maksud gua kesimpulannya gimana Lang? Jadi musisi yang lapar tidak perlu dibantu, maksudnya ya lu jangan Lu sadar diri aja. Gitu. Jangan Maksudnya, pas dulu lu pas dulu lu lagi jaya-jayanya lu membabi buta. Iya. Di saat seperti ini waktunya kita untuk berkaca. Untuk inilah berubah, mawas diri lah, berubah. Karena saling mendekatkan lebih dekat sama keluarga juga. Karena ada yang lebih miskin dari dia. Gara-gara dia masuk nih buat minta sumbangan, ketutupan nih. Ketutupan nih gitu. Bangsat. Gitu kan. Iya, makanya gue bilang anjing, lu mending yang kita duluan kan yang emang benar-benar yang kesusahan banget, yang benar-benar orang ini butuh bantuan gitu. Misalnya benar-benar gak ada backupan dari keluarganya. Dan sebaiknya kalau lu masih punya barang-barang mewah lo, barang-barang mewah lo, iPhone 11. Iya, benar. Ya dijual aja. Mobil. Jual naik motor masih bisa, naik kuda gue cariin. Ada linknya gue. Zaman Brahma Kumbara dong, bangsat. Mau belajar terbang tuh. Iya, pakai awan Kington. Iya coy, bener, jual. Maksudnya mobil untuk sekarang ya, lu gak usah sosok mewah lah, gak usah belagu-belagu lu gitu. Lu kalau susah ya susah gitu. Gak usah sosok wow lu. Gak usah sosok wow, dan biar gak ngerepotin orang juga ya. Di mata Tuhan lu sama aja gak ada bedanya. Ya udah berarti musisi yang perlu kita bantu tuh yang benar-benar membutuhkan, memang dia satu, memang yang penting dia memang orang baik ya. Gak neko-neko. Dia tujuannya nyari duit buat keluarga atau buat diri dia sendiri. Itu baru cocok ya kita bantu ya. Gak apa-apa kita bantu, kita cariin sumbangan juga gak apa-apa ya. Benar, itu kita tolongin pasti. Oke teman-teman, begitulah episode kita kali ini Lang. Jangan lupa follow IG kita. Di mana? Kita udah ada IG-nya belum? Belum ada ya. IG kita masing-masing aja dulu. Kalau mau tahu infonya tentang podcast kita selanjutnya. Langsung follow ke Gilang. Iya, Gilang _ong. Dan follow gua Enda_666. Oke. Yoi, sampai ketemu di minggu depan teman-teman. Episode selanjutnya. Yoi, masih di podcast Bangsat. Salam posat. Podcast bangsa. Anjing lo semua. Bangsat.